Berdasarkan situs www.focusrite.com, tour and traveling merupakan kegiatan yang sangat digemari yang mendapatkan peringkat nomor 2 oleh mayoritas penduduk di dunia. Sejak tahun 1950 hingga tahun 2018, kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah wisata terus meningkat. Namun, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 merebak. Seluruh negara menutup akses ke tempat-tempat wisata di negaranya. Hal ini berdampak pada penurunan kunjungan wisata secara drastis dan tentunya ekonomi setiap negara. Berdasarkan situs lokaldata.id, kunjungan wisatawan menurun hingga 87% khususnya di Indonesia. Mahalnya biaya perjalanan wisata juga menjadi salah satu permasalahan kunjungan wisata yang terjadi secara umum. Para pecinta tour and traveling terjebak dalam kegiatan pada satu tempat yang membosankan. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan permasalahan ini? Apakah kita harus terjebak dalam situasi dan pemandangan yang membosankan? Tenang, Garuda Virtual Tour kini hadir untuk menjawab permasalahan kita semua. Dengan visi You Can Be Anywhere, GVT mengusung ide kunjungan wisata secara virtual menggunakan gadget pengguna. Dengan fitur online tour guide, pengguna bisa mendapatkan informasi secara lengkap mengenai lokasi wisata yang pengguna pilih secara langsung dari tour guide lokal. Dengan fitur Attractive Tour Using Drone, pengguna bisa mengontrol drone secara jarak jauh sesuka pengguna untuk melihat pemandangan indah wisata yang pengguna pilih. Dengan fitur 360 derajat tour, pengguna bisa melihat lokasi wisata seperti pengguna sedang berada di lokasi tersebut secara nyata. Dengan fitur Tour Contribution Sharing, pengguna dapat berbagi video dan foto yang pengguna miliki kepada pecinta tour and traveling lainnya di seluruh dunia. Dan yang terakhir adalah fitur Banking and e-wallet payment support. GVT telah bekerja sama dengan berbagai bank and e-wallet untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran tour and traveling pada sistem kami. Lantas, bagaimana sih sistemnya bekerja? Untuk mendukung fitur-fitur Garuda Virtual Tour, kami merancang sistem arsitektur seperti berikut ini. Berikut merupakan overview dari bagan arsitektur Garuda Virtual Tour System. User atau pengguna dapat menggunakan platform Garuda Virtual Tour dengan berbagai macam device, di antaranya PC, HP, dan tablet yang sudah terhubung dengan internet. Untuk melakukan pembayaran, registrasi, dan kebutuhan administrasi lainnya oleh user, sistem menggunakan load balancer untuk membagi trafik internet yang didistribusikan ke masing-masing web server dengan load kinerja yang lebih rendah daripada lainnya. Web server digunakan untuk melakukan manajemen traffic agar beban kerja tidak langsung diterima oleh application server dan mengatur informasi yang ditukar dari device pengguna seperti HTTP status code yang berperan penting dalam arus informasi dalam internet. Garuda Virtual Tour menerapkan 3-tier layer yang dibagi menjadi web server, application server, dan database server. Web server berkomunikasi dengan application server menggunakan DNS route. Hal ini bertujuan untuk mempermudah scaling proses baik vertical scale ataupun horizontal scale. Contoh dengan kasus saat ini Garuda Virtual Tour hanya memiliki 3 application server. Ketika melakukan upscale menjadi 4 application server, DNS route membantu web server untuk menemukan instance baru tersebut dengan mudah dan cepat tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Begitu juga sebaliknya saat downscale. Database dijaga dengan menerapkan master-slave replika. Dengan mekanisme ini, data akan diinsert ke dalam master. Segera setelah hal tersebut, slave akan mendapatkan data yang sama seperti master, dan application server akan membaca data dari slave. Hal ini penting untuk menjaga high availability dari sistem Garuda Virtual Tour dan juga mempercepat pembacaan data. Data juga akan disimpan ke dalam CacheDB untuk membantu percepatan pembacaan data dan meringankan beban slave. Garuda Virtual Tour juga menyimpan data kredensial di tempat yang aman dan sudah dienkripsi dan tidak menggunakan database server, melainkan menggunakan secret manager. Data seperti key kredensial maupun password pengguna tersimpan di sana.
Terdapat API payment yang digunakan pihak Garuda Virtual Tour sebagai perantara penggunaan finance service pihak ketiga. Dengan adanya pilihan pemandangan secara darat dan udara, maka Garuda Virtual Tour menggunakan dua jenis perangkat, yaitu drone kamera dan kamera manual. Drone dilengkapi akses internet yang dapat bertukar data, informasi dengan sistem Garuda Virtual. Data yang ditukar dari drone terdapat dua fungsi data, yaitu fungsi untuk mengatur drone yang dibantu menggunakan drone API dan command queue, sedangkan fungsi lainnya adalah untuk mengirim data stream ke pengolah video. Mekanisme yang digunakan pada kamera manual dan kamera drone memiliki arsitektur dan fungsi yang sama, yaitu data stream akan dikirim ke layanan live video processing. Lalu data stream akan di-package kembali menggunakan layanan video packaging untuk dapat diteruskan ke pengguna dengan terhubung ke Content Delivery Network untuk membantu proses pengiriman data. Data stream juga akan disimpan ke dalam sebuah bucket penyimpanan agar pengguna dapat melihat kembali video live streaming yang sudah selesai. Pada bagian ini akan dijelaskan terkait dengan arsitektur dari live streaming channel. Berikut arsitekturnya. Kemudian, bagaimana jika arsitektur ini diimplementasikan pada environment AWS? Untuk yang pertama, komponen Live Video Processing Services pada AWS akan menjadi AWS Elemental Media Live. Kemudian untuk video packaging pada AWS akan menjadi AWS Elemental Media Package. Kemudian yang ketiga, CDN akan menjadi AWS Platform. Kemudian bucket akan menjadi AWS S3. Kemudian untuk tambahannya kita menggunakan AWS Secret Manager. Kemudian bagaimana penjelasan terkait dengan masing-masing komponennya? Untuk yang pertama, AWS Elemental Media Live. Untuk komponen ini berfungsi sebagai video processing service yang memiliki benefit untuk simple deployment and management, highly available, broadcast grade capabilities, dan increase efficiency and reduce cost. Kemudian yang kedua adalah AWS Elemental Media Package. Komponen ini memiliki reliable prepare and protect our video ketika dideliver ke internet. Benefitnya adalah rich wide range of connected devices, built-in scalability and reliability, advanced video experiences and content protection, easy integration with AWS Cloud Services. Kemudian yang ketiga adalah AWS CloudFront. Komponen ini memiliki fitur Fast Content Delivery Network atau CDN yang memiliki benefit untuk Global Scale Network for Fast Content Delivery, Security at the Edge, Highly Programmable and Secure Edge Computing, Deep Integration with AWS, dan Cost Effective. Kemudian yang ketiga adalah AWS S3. Komponen ini merupakan Object Storage Service untuk internet. Benefitnya adalah industry leading performance, scalability, availability, and durability. Kemudian wide range of cost-effective storage classes, unmatched security, compliance, and audit capabilities, easily managed data and access control, query in place services for analytics, most supported cloud storage service. Kemudian yang terakhir adalah AWS Secret Manager yang memungkinkan untuk penggantian hard-coded kredensial termasuk pada password. Kemudian dengan API yang memanggil Secret Manager untuk mengambil secret programmatically. Bagaimana sistem ini bekerja? Sebuah kamera akan mentransfer data video ke media live menggunakan real-time messaging protocol. RTMP dirancang untuk mempertahankan koneksi latensi rendah untuk streaming audio dan video. Untuk meningkatkan jumlah data yang dapat ditransmisikan dengan lancar, data dibagi menjadi fragmen yang lebih kecil atau kita sebut dengan paket. Dari media live dan outputnya merupakan video yang ditransfer menggunakan HTTP Live Streaming Protocol. HLS merupakan protokol komunikasi streaming dengan kecepatan bit adaptif berbasis HTTP. Protokol ini sudah didukung oleh media player, web browser, mobile devices, dan streaming media servers.
Dari media package, data video akan diteruskan ke AWS CloudFront menggunakan HLS protokol yang kemudian akan digunakan oleh end user. Media package juga akan menyimpan data live streaming video ke AWS S3 untuk digunakan nantinya sebagai video on demand. Data yang disimpan ke AWS S3 berupa M3U8 files. Media package juga mendapatkan CDN identifier dari Secret Manager. Alasan kenapa kita menggunakan HLS protokol untuk mentransfer data ke customer itu karena saat ini berdasarkan Wolfja, HLS lebih banyak digunakan ketimbang protokol video streaming lainnya. Dan HLS memiliki keuntungan yaitu kualitas video yang sangat baik, dan juga HLS dapat mengurangi cost dari penggunaan CDN. Berikut merupakan estimasi cost yang dibutuhkan untuk membangun live media streaming subsystem berdasarkan AWS Calculator. Total biaya yang dibutuhkan adalah 53.301,26 US dollar per tahunnya, atau 4.441,77 US dollar per bulan, dengan rincian sebagai berikut. Amazon Simple Storage Service atau S3 sebesar 3,75 US dollar, Elemental Media Package sebesar 630,01 US dollar, AWS Elemental Media Live dengan input cost sebesar 102,53 US dollar dan output sebesar 3.705,48 US dollar. Kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana proses live streaming pada Garuda Tour ini. Sebagai live media video source untuk demo kali ini, kami menggunakan aplikasi Lyric Broadcaster. Adapun langkah-langkah proses live streaming akan saya jelaskan sebagai berikut. Pertama-tama, kita download aplikasi Lyric Broadcaster pada Google Play Store. Langkah selanjutnya, konfigurasi RTMP streaming server pada aplikasi Lyric Broadcaster. Untuk demo kali ini akan kita isikan seperti tampilan pada layar. Apabila konfigurasi sudah selesai, maka tour guide siap melakukan live streaming tour dengan menggunakan Lyric Broadcaster. Untuk memulai bisa dilakukan dengan cara menekan tombol merah pada Lyric Broadcaster. Dengan dimulainya tour online ini, maka tour guide bisa memandu tour via online streaming dan pengguna bisa menikmati online live tour dari aplikasi OTT maupun menggunakan web browser. Berikut tampilan aplikasi web browser jika pengguna mengakses via web browser. Hai guys, jadi hari ini kita bakal ke Monas. Tapi karena cuacanya hujan sama PSBB masih berlaku untuk DKI Jakarta dan sekitarnya, jadi ke Monasnya ditunda besok. Oke. Sekian dari presentasi kelompok kami. Hope you enjoy it. Bye.